PSSI lagi-lagi bikin keputusan mengejutkan. Indra Syafri, pelatih yang udah bawa banyak trofi buat Indonesia, malah dipecat dari Timnas Indonesia U20. Kira-kira ini keputusan tepat atau blunder besar? Indra Syafri bukan pelatih biasa. Dia yang pertama kali bikin Timnas U19 juara Piala AFF 2013, terus lanjut bawa Timnas U22 juara Piala AFF 2019, bahkan meraih emas SEA Games 2023. Bukan cuma itu, di tahun 2024, dia juga sukses mengantar Indonesia juara Piala AFF U19 lagi. Tapi, semua prestasi itu nggak cukup buat nyelamatin dia dari pemecatan. Kenapa? Karena kegagalan di Piala Asia U20 2025 jadi tamparan keras buat PSSI. Erick Thohir pun memutuskan perubahan harus dilakukan. Tapi pertanyaannya, apakah ini langkah yang benar? Menurut kalian, Indra Syafri layak dipecat atau justru PSSI yang salah langkah? Komen di bawah ya. Jangan lupa follow biar nggak ketinggalan berita sepak bola paling. Menurut saya sudah betul. Tapi kalau saya tidak salah, Coach Indra Syafri ini mungkin akan dipromosikan ke timnas senior lah. Atau bisa jadi pegang SEA Games nanti ini. Sepertinya begitu nih. Saya pamit undur diri. Saya kembali lagi. Breaking news guys, kita semua kena prank. Coach What? Indra Syafri ternyata ya tidak semena-mena hanya benar-benar dipecat. Coach Indra Syafri ternyata diberikan posisi baru nih. Posisi baru dari Coach Indra Syafri adalah menjadi yang akan mempersiapkan timnas kita menuju SEA Games tahun ini. Nah, kan? Beritanya langsung dari Pak Menpora ya, Pak Dito Aryo Tejo. Dia bilang nih, Pak Erick juga menyampaikan ke saya nih, kemarin melaporkan bahwa sementara untuk timnas U20 akan dicoba diganti nih pelatihnya ya kan. Tetapi Coach Indra Syafri tetap akan ditugaskan untuk mempersiapkan SEA Games guys. Sama saja, bukan pecat. Gimana ya? Hanya sekedar mengingatkan, pelatih lokal, kelompok umur, tidak ada yang lebih baik dari Coach Indra Syafri. Yes, Bisa kita betul. lihat langsung kok di bio IG-nya. Please welcome Head Coach National Team U20 diganti. AFF U19 2013, AFF U22 2018, medali SEA Games Semua ditulis itu. 2023, AFF U19 2024. Mentereng bos. Bener-bener rasanya kayak konten prank YouTube Ria Ricis tahu. Itu dia. Ya nggak tahu lah ya. Intinya gimana ya? Bukannya SEA Games harusnya Gerald Van den Berg ya? Ya nggak sih? Kalian penasaran nggak sih ngelihat timnas U23 kita di bawah Gerald Van den Berg? Ya Indra Syafri udah sih menang sih SEA Games nih. Gimana ya? Ini menarik ini teman-teman. Biasanya kan kalau pelatih itu dipecat, ya dia non job, artinya tidak ada kerja lagi kan gitu. Tapi ini dia dikasih kesempatan untuk membawa timnas nanti bermain di SEA Games. Oke lah, mungkin di SEA Games bersama Indra Syafri timnas Indonesia punya catatan yang cukup impresif lah. Pokoknya bagus lah di SEA Games. Pernah juara dan medali emas untuk Indonesia kan. Nah, apakah ini langkah yang sudah tepat oleh PSSI atau seperti apa? Atau teman-teman punya pendapat lain? Bisa tulis di kolom komentar itu. Terkait dengan Beckham Putra selebrasi Ice Beckham Putra selebrasi Ice Cold ala Cole Palmer berbuah sanksi Komdis PSSI. What the hell? Hah? Cold ala Cole Palmer berbuah sanksi Komdis PSSI. Ini bagaimana sebetulnya? Oke, kita langsung mengacu di peraturan internasional football ya. Ini adalah aturan yang ada di International Football Association Board atau IFAB ya. Ini aturan menyangkut selebrasi. Nomor 1, pemain boleh selebrasi tapi tidak boleh berlebihan. Nah, disinilah catatannya, berlebihan. Setiap orang berlebihan atau tidak itu punya persepsi yang berbeda-beda. Yes. Itu hanya ada di kepala masing-masing orang yang menilai. Itulah bahayanya. Itu namanya pasal karet karena tidak ada detailnya. Ya. Boleh menilai secara subjektif. Betul, Kemudian Bang. di nomor 6, pemain tidak boleh provokatif. Nah, ini lagi-lagi semua soal persepsi masing-masing, tidak ada detailnya. Provokasi itu seperti apa, wujudnya bagaimana, nggak ada detailnya. Dan lagi-lagi itu adalah subjektif. Nah, begini teman-teman, maksudnya itu kan selebrasinya Beckham Putra kan pasti ala Cole Palmer. Yang pasti kan yang begini-begini kan, maksudnya itu provokasinya di mana? Sampai-sampai itu disanksi sama Komdis PSSI. Ada apa sebenarnya ini kan? Ini lucu juga masa selebrasi disanksi. Apakah penilaiannya sudah objektif atau ya ini hanya terbawa emosi dan ya subjektif. Ini menarik ini teman-teman. Kenapa sih harus disanksi hanya gara-gara sebuah selebrasi? Padahal selebrasi itu kan hal yang wajar, ya kan? Walaupun ada aturan-aturannya, tapi menurut saya kalau ya selebrasi ala-ala Cole Palmer ya tidak terlalu yang buruk-buruk sih sebenarnya.
Maksudnya kan begitu. Nah kan, ini kalau udah kayak begini boy, siapa yang mau disalahin nih? Siapa ini? Jadi PSSI dapat peringatan dari FIFA. Usai banyaknya huru-hara keributan di Litung, Liga 2 tercinta. Jadi dikutip dari IDN Time, Pak Ketum Erick Thohir itu menyatakan, situasi di Liga 2 sangat menyedihkan dan saya rasa kita akan lakukan investigasi. Berarti udah ngelibatin kepolisian ya boy. Namun FIFA sudah mengirimkan peringatan terhadap beberapa laga di Liga 2. Berarti ya ini kejadian pemanggangan gawang ini itu udah nyampe ke FIFA boy. Kan calon-calon nih boy, calon-calon. Tolong ya lu orang-orang yang Calon-calon di Bennett ini. cara makan enak, jangan makan daging. Yang kerjaannya seneng banget kalau ada Mortal Kombat, The Warrior, Basara. Suka banget gitu kalau main bola ada MMA-nya. Yang datang ke stadion niatnya bukan nonton bola, tapi perang. Bisa-bisanya bawa bambu sama bisa memanggang gawang boy, gue gak habis pikir. Tolong jangan membuat, jangan menghalangi timnas kita. Nggak timnas gua dan para orang-orang yang waras-waras aja. Yang pengen ngeliat timnas kita itu terbang tinggi. BTW Pak Ketum dan orang-orang PSSI, kalau mau lihat huru-hara liga lokal ya, baik dari Ligue 1, Ligue 2, Ligue 3 sampai Ligue 4. Gue sampai bikinin playlist sendiri nih, boy. Saking banyaknya huru-hara yang harus gue bahas. Dan kalau PSSI butuh tenaga nih, saya siap, Pak. Saya siap untuk jadi komis online. Nah itu yang lucu teman-teman. Kenapa sih harus ada rusuh-rusuh begitu? Ini kalau sudah dapat alarm warning dari FIFA ya siap-siap kita punya sepak bola di Bennett itu. Nah ini yang kita tidak inginkan. Di saat timnas lagi bagus-bagusnya malah ada saja oknum-oknum supporter yang bikin rusuh. Nah ini sebenarnya apakah pesanan atau seperti apa? Ini agak sedikit ada konspirasi. Gue tuh kadang mikir ya, Sinteyong yang udah dipecat dari timnas Indonesia, tapi bukannya marah, malah masih mikirin sepak bola Indonesia. Dia bahkan bikin Sinteyong Foundation. Tujuannya simple, bantu anak-anak yang gak punya akses ke sekolah sepak bola. Dia sadar banget di Indonesia masih ada ketimpangan. Di kota-kota besar kayak Jakarta, fasilitas sepak bola mungkin oke. Tapi gimana dengan di daerah lain? Mereka juga punya mimpi yang sama. Pas Sinteyong bilang pelatih bisa diganti, tapi pemain harus tetap kerja keras. Itu tuh dalam banget. Dia tahu yang bakal bawa Indonesia ke Piala Dunia bukan pelatihnya doang, tapi para pemainnya. Klik link di bio gue kalau mau nonton aksi timnas. Makanya meskipun udah nggak di timnas, Sinteyong tetap berharap Indonesia bisa tembus Piala Dunia 2026. Jujur gue terharu sih, orang ini udah kasih segalanya buat Indonesia. Dan bahkan setelah dipecat, dia masih berjuang buat mimpi yang sama. Tapi masih ada juga yang ya tidak suka, tapi saya heran sih. Ya itu mungkin pendapatnya mereka untuk tidak suka dengan ST. Tapi come on man, jangan subjektif, ayolah objektif. Kan begitu, rasional lah dalam berpikir. Bahwa ST juga tidak hanya sekedar menjadi pelatih dan sekarang menjadi mantan pelatih timnas, tapi dia punya kepedulian lah dengan sepak bola Indonesia. Nah, itu yang harus kita support, harusnya. Jangan bilang dia datang main film lah, harusnya kau jangan datang Indonesia segala macam. Alah, jangan begitulah. Kita harus budayakan ya budaya ketimurannya kita gitu kan. Harus sopan santun lah. Susah juga. Ini apa lagi maksudnya FIFA nih ya? Ini kayak nyindir seseorang. Ini akun resminya FIFA loh. Akun resminya FIFA, tapi kayaknya servernya itu server Indonesia nih. Lo lihat tuh ya, katanya kalah postur, tapi sering menang duel udara. Kenapa sih hal-hal kecil kayak gini harus bohong? Kayak nyindir seseorang gitu ya. Kalau kita cocologi ya, gue masih ingat banget kemarin tuh Indonesia U20 ya, kalah dari Iran atau enggak Yordania kemarin. Terus ada pandit Indonesia gitu ya, yang beralasan kalahnya Indonesia kemarin tuh gara-gara postur. Ini apa maksudnya FIFA nih ya? Masa iya sih sampai disenggol sama FIFA? Tapi kalau cocologi ini masuk banget tuh. Ya jelas, FIFA sindir siapa tuh jelas, sindir Coach Justin. Karena Coach Justin yang bilang kan Indonesia kalah postur, bukan salah pelatih, kan itu. Padahal main di Liga 2 Belgia dan punya pengalaman di Liga Inggris, Joey Pelupesi dianggap ketuaan oleh netizen. Yaitulah pernyataan yang baru-baru ini banyak dikeluarkan oleh netizen pendukung timnas. Nama Joey Pelupesi jadi kejutan setelah diumumkan akan jadi pemain baru naturalisasi Indonesia. Namun karena sudah berusia 31 tahun, banyak yang menganggapnya ketuaan. Padahal pengalaman Joey juga sangat banyak di Liga Eropa. Dia sudah bermain di Eredivisie dan Divisi 2 Liga Inggris sebagai ganda bertahan. Selagi masih main di Eropa, Joey masih sangat layak untuk timnas. Dia diplot sebagai pengganti sementara dari Jairo yang proses naturalisasinya lagi terkendala. Ya betul. Selagi Jairo Redwell itu masih dalam ya proses ya, bukan proses sih, tapi lebih ke ya kan masih ada kendala lah.
surat menyuratkan belum resmi menurut Pak Ketum. Cuma kalau kita lihat Joy Pelupesi ini, saya pikir bukan masalah usianya ya. Usia 31 masih oke lah ya. Toh Ronaldo juga sekarang sudah ya, hampir kepala 4, itu masih bermain, masih bugar kan. Kalau kita lihat Joy Pelupesi ini kan bermain di Liga Eropa, pasti secara ya badan, secara fisikal kan, secara taktikal segala macam, saya pikir masih oke lah sekelas pemain-pemain Eropa. Dan kita tuh butuh pemain-pemain seperti Joy Pelupesi ya, dimana mereka, katakanlah mereka lebih senior, kemudian senioritas di dalam sebuah tim itu kan penting gitu, supaya menjadi panutan lah. Kita sudah punya Jordi Amat mungkin, tapi dengan hadirnya Joy Pelupesi, saya pikir ini akan menambah kedalaman skuad. Tidak hanya sekedar menambah orang di lini belakang, tetapi ini menjadi satu kekuatan baru untuk kita, di mana antara starting 11, 11 orang yang bermain di lapangan dengan yang ada di bench itu kekuatannya sama. Jadi ketika diganti itu bukan karena kelelahan atau capek, tapi karena memang strategi. Jadi itu yang harusnya kita pikir gitu, bukan masalah tuanya atau dia bermain di Liga 2 Belgia, tapi lebih ke dia ini senior, pengalamannya dia pasti lebih bagus daripada pemain-pemain muda yang ada di Indonesia. Kira-kira begitu teman-teman. Patrick Kluivert tak puas dengan calon asisten pelatih lokal. Wadidaw, ini fakta sih. Kalau menurut gue ini fakta. Bukan di sini gue bukan merendahin pelatih-pelatih lokal yang ada di negara ini. Memang fakta apa yang ada di negara ini dengan kapasitas coach, pelatih di negara ini ya saya rasa masih jauh di bawah oleh mungkin Alex Pastor, Patrick Kluivert, Daniel Lansat ataupun sebagainya lah. Bisa kalian bandingin juga, itu kita tidak bisa nafikan. Tapi balik lagi guys, tidak puas ataupun tak puas dengan pelatih lokal bisa jadi nih untuk asisten Patrick Kluivert untuk timnas senior ini nggak bakalan pelatih lokal. Itu kan bisa jadi guys. Nah kira-kira mungkin kalau menurut pandangan kalian gimana guys? Apakah untuk timnas senior ini tidak akan pelatih lokal tidak ada? Ada pelatih lokal, tapi kan katanya belum puas itu teman-teman. Si Patrick Kluivert ini belum lihat ada pelatih yang cocok dengan ya kategorinya dia gitu. Belum cocok dengan apa yang dia mau lah. Ya mungkin ada yang cocok tapi belum diumumkan lah. Saya pikir mungkin selain Coach Indra Syafri jadi pelatih yang akan menangani timnas di SEA Games, ya bisa jadi juga setelah dia dipecat dari timnas U20 dia bisa ke timnas senior tuh jadi asistennya Patrick Kluivert. Karena kalau kita lihat secara pengalaman, kemudian bagaimana dia membina usia muda sampai juara di level ASEAN, itu kan bisa jadi salah satu tolak ukurnya Patrick Kluivert. Kalau kita lihat nama-nama yang masuk sekarang untuk asisten dari pelatih lokal kan, yang baru tercuat ke publik itu kan si Zulkifli Syukur kan. Tapi kan menurut Patrick Kluivert dia belum puas, belum ada yang cocok nih. Ya menurut kalian siapa nih yang cocok untuk jadi asistennya Patrick Kluivert ini? Ya apakah Fahri Husaini bisa? Pelatih-pelatih lokal lah, Rahmat Darmawan, ya kan. Jangan sampai kalian punya rekomendasi lah, boleh tulislah di kolom komentar. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola kita. Dan memang masih banyak sekali yang harus dibenahi, terutama liga kita yang masih terjadi rusuh kiri, rusuh kanan. Yang hobinya berkelahi, yang hobinya tawuran, ya sudahlah cukuplah. Jangan sampai ini menjadi bumerang untuk kita, dimana FIFA bisa saja membanet sepak bola kita dan ya, mungkin akan berpengaruh ke timnas juga. Ya itu pasti teman-teman. Ya kita tidak harapkan itu. Ya, harusnya kita sadarlah dari sekarang. Ayo kita dukung timnas, kita dukung sepak bola kita untuk lebih maju lagi. Dan ya itulah tugasnya kita supporter, hanya bisa mendukung tim kesayangannya kita. Kita harus bisa menerima kekalahan. Ya kalau ada pun yang curang ya kita protes sesuai dengan jalurnya lah. Oke teman-teman, jadi sekian video kali ini. Terima kasih banyak sudah nonton video sampai akhir. Kita jumpa lagi di video-video berikutnya. Hormat.